Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Senin 22 November tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Ibrani Pasal 13 ayat 9a. Demikian bunyinya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Unang maulo hamu ela-elau nipoda naragam jala nalain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah bagian akhir surat kepada orang Ibrani yang berisikan dengan nasihat-nasihat serta dorongan agar pembaca surat mempunyai kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang sudah diterima. Hal ini merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat dirubah, karena merupakan suatu kebenaran dan ketetapan, khususnya tentang kedudukan Kristus yang tetap sama sejak pada mulanya, zaman Injil, sampai selama-lamanya. Karena pada waktunya ajaran-ajaran akan mengancam dan menjebak para pengikut Kristus. Ajaran tersebut memiliki berbagai rupa dan ragam yang jelas berbeda dengan yang diterima dari para pengajar yang terdahulu. Ajaran-ajaran tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan lebih dahulu, karena ajaran tersebut dapat mengguncang dan membingungkan, layaknya kapal yang terombang-ambing, terseret dari tempatnya, bahkan membuang sauh sehingga terbawa arus tanpa arah. Ajaran-ajaran tersebut sangat bertentangan dengan kasih karunia Allah yang memantapkan dan menguatkan hati. Ajaran-ajaran tersebut bisa saja membuat hati tidak tenang dan bergejolak. Isi ajaran-ajaran tersebut sifatnya tidak begitu penting karena berbicara mengenai hal-hal yang lahiriah, tidak kekal seperti contoh mengenai makanan dan minuman. Padahal, semuanya mengenai ajaran-ajaran ini bukan malah menjadikan hidup lebih kudus, maupun lebih rendah hati, serta lebih bersyukur. Sehingga bisa saja ajaran-ajaran tersebut akan menghambat banyak orang untuk menerima hak-hak istimewa yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu bukan tidak mungkin kita akan menghadapi berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan saat ini. Hanya melalui penafsiran-penafsiran yang tidak tepat atau tidak sesuai atau dengan selera manusia saja, yang tidak didasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh berbagai ajaran palsu. Janganlah iman kita digoyahkan oleh ajaran sesat. Kuatkan dan teguhkanlah hati dan iman lewat firman Tuhan yang penuh kasih setia dan kasih karunia. Tanamkanlah firman-Nya di dalam hati kita, karena firman-Nya membawa sukacita dan damai sejahtera. Jangan dibingungkan oleh perbincangan makanan yang tidak berguna. Jangan terpengaruh oleh aturan-aturan makanan yang tidak bermanfaat. Waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, yang lebih mengutamakan perbuatan daripada iman. Serangkaian ritual dan aturan dalam hidup beragama yang kelihatannya rohani, yang nyatanya mengarahkan diri pada pengkultusan diri dalam mencari keselamatan. Keselamatan tidak bergantung pada kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita sudah memiliki jaminan bersama dengan Dia. Kita memiliki Kristus yang menjadi perantara antara kita dan Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk sapaan firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami menerima hikmat dari Tuhan, agar kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami tetap dalam iman kami,
agar tidak tersesat dalam dunia yang penuh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.